Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanyanisa Maulida dengan NIM 240605110104. Saya berasal dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika, dengan mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kamiluzzaman MPDI. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Nah, apa sih hak asasi manusia itu? Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak bisa diserahkan kepada pihak lain. Dan semua orang berhak mendapatkan hak ini. Nah, makna hak asasi manusia itu ada beberapa, seperti hak asasi manusia itu tidak dapat direbut oleh pihak manapun dari pemiliknya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hak asasi manusia itu bersifat mutlak. Yang kedua, asasi manusia adalah hak ilmiah yang melekat pada manusia dan dibawa sejak lahir. Hak alamiah tersebutlah yang menjadikan sebagai kodrat manusia sebagai insan yang merdeka dan memiliki akal budi dan juga berperikemanusiaan. Yang ketiga, hak asas manusia merupakan wujud eksistensi dari seorang manusia. Apabila hak tersebut dicabut, maka seseorang tidak bisa hidup sebagai manusia. Yang keempat, dengan adanya hak asasi manusia, manusia bisa hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Yang terakhir, hak asasi dijadikan sebagai alat yang mampu menjaga harkat serta martabat yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari kodrat hidupnya. Adapun ciri-ciri hak asasi manusia itu dia itu bersifat universal, terus juga inalienable atau tidak dapat dicabut, juga ada kodrati dan tidak bisa dibagi atau indivisible. Nah, apa sih perbedaan antara hak dan kewajiban? Ternyata ada loh perbedaan antara keduanya. Meskipun keduanya ini serupa, tapi tak sama. Jadi hak adalah sesuatu yang kita dapatkan dan miliki sebagai manusia atau warga negara. Hak membuat kita merasa aman, dihargai, dan setara. Namun, hak harus digunakan secara bertanggung jawab pula. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus kita laksanakan demi kepentingan bersama. Nah, ini contoh hak dan kewajiban. Haknya itu kita mempunyai hak untuk kehidupan yang layak. Jadi setiap warga negara itu berhak hidup dengan aman dan sejahtera. Kedua, kita mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, dijamin dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kita juga mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang adil. Yang keempat, hak menyampaikan pendapat. Kita bisa menyampaikan pendapat, kita mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis, ataupun melalui media sosial. Yang terakhir, kita mempunyai hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Kita bebas memeluk agama manapun dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan yang kita percayai. Kalau untuk kewajiban, kita itu wajib taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi kita tidak boleh melanggar hukum, termasuk hukum lalu lintas, pajak, dan lain-lain. Nah, kita itu mempunyai kewajiban, wajib membayar pajak. Pajak ini digunakan untuk pembangunan dan kepentingan negara. Kita juga wajib ikut serta dalam upaya bela negara, misalnya mengikuti pelatihan bela negara atau menjadi tentara negara Indonesia. Kita juga mempunyai kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita tidak menyebarkan kebencian ataupun provokasi baik kepada pihak manapun. Dan kita juga punya kewajiban menghormati hak orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak ataupun merugikan orang lain. Nah, selanjutnya itu dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban berarti adanya perkembangan, perubahan, serta tantangan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dinamika ini terjadi karena kondisi masyarakat dan negara yang terus berubah. Selanjutnya, di sini ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, faktor pendukungnya itu yang pertama kesadaran hukum yang semakin meningkat. Yang kedua ada peran media dan pendidikan. Yang ketiga ada lembaga-lembaga negara yang aktif. Dan terakhir ada partisipasi masyarakat. Ada juga faktor penghambat pelaksanaan hak dan kewajiban. Nah, yang pertama itu ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kedua ada pelanggaran oleh aparat ataupun oknum. Yang ketiga rendahnya kesadaran akan kewajiban. Dan yang terakhir ada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di sini kita masuk ke contoh pertama. Di sini membahas tentang kebebasan berpendapat di media sosial. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kita mempunyai hak
untuk menyampaikan pendapat termasuk di media sosial sekalipun. Namun kita tidak bisa melewati atau tidak bisa melupakan kewajiban kita, yaitu kita harus menjaga etika dalam bermedia sosial, seperti tidak menyebarkan hoaks ataupun ujaran kebencian ataupun menyinggung sara. Nah, dinamikanya itu banyak warga menggunakan media sosial untuk menyuarakan opini, tetapi juga terjadi pelanggaran seperti cyberbullying atau provokasi yang bisa merusak ketertiban. Nah, ada juga contoh kedua, yaitu menggunakan fasilitas umum. Kita itu mendapatkan hak untuk menggunakan fasilitas umum seperti taman kota, jalan raya, transportasi publik. Nah, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga fasilitas tersebut agar tetap bersih dan tidak merusak atau menggunakannya secara tidak semestinya. Nah, dinamikanya itu pemerintah terus membangun fasilitas umum, tetapi tidak semua warga menggunakannya dengan bijak, seperti vandalisme dan perusakan itu masih sering terjadi. Jadi, kesimpulannya adalah dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban berarti adanya perkembangan, perubahan, serta tantangan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dinamika itu terus terjadi karena kondisi masyarakat dan negara yang terus berubah-ubah pula. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau melukai hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.